Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita pada hari ini, yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 9. Demikian dikatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, nats ini adalah memberitakan tentang persembahan dan persiapan Daud untuk membangun bait Allah. Oleh karena itu, Daud sebagai raja yang sukses dan disegani ingin memastikan bahwa pembangunan bait suci berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Memberi adalah suatu tindakan yang berasal dari ketulusan hati dan tidak didasarkan karena kita berlebihan. Belajar dari Raja Daud, meskipun bukan Daud yang dipilih Tuhan untuk mendirikan rumah Allah, melainkan Salomo anaknya, namun Daud tetap mendukung penuh pembangunan bait Allah tersebut. Daud telah mempersiapkan segala bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah dengan segenap kemampuannya. Daud mempersiapkan bahan-bahan bangunan seperti emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu-batu berharga. Namun bahan yang dia sudah berikan masih kurang, maka siapakah yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Di dalam ayat 6 dikatakan adalah para kepala puak, para kepala suku Israel, dan para pekerja di tengah-tengah kerajaan, para kepala pasukan 1000, pasukan 100, para pemimpin pekerja untuk raja, menyatakan kerelaannya dan menyerahkan untuk ibadah rumah Tuhan. Ada yang memberikan 5.000 emas, ada yang memberikan 10.000 dirham, ada juga yang memberikan 10 talenta perak, ada yang memberikan 18 talenta tembaga, dan juga ada yang memberikan 100.000 talenta besi serta batu permata. Semuanya bangsa itu bersukacita untuk memberikan dengan tulus hati. Mengapa Daud, mengapa Salomo, mengapa para pemimpin kepala suku Israel melakukan hal tersebut, dapat memberikan hal tersebut? Adalah satu hal karena mereka menyadari bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang harus diagungkan, Allah yang harus ditinggikan, Allah yang harus disembah sebagai penyelamat dan yang memelihara kehidupan mereka. Sangat luar biasa, jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka memberikan semuanya dengan sukacita, dengan kerelaan, dan dengan ketulusan hati. Memberi persembahan bukan dengan paksaan,
bukan dengan sungut-sungut, tetapi memberikan dengan sukacita dan kerelaan. Sekarang Amang Inang, saudara yang dikasihi, bagaimanakah dengan kita? Sudahkah kita memberikan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Apakah kita dengan sukacita, atau dengan kerelaan, atau dengan ketulusan hati memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan menjadi kesukaan Tuhan? Ini yang menjadi perenungan bagi kita. Apalagi bagi kita umat Kristen, apalagi bagi umat HKBP dalam setiap persekutuan, apakah itu pertanyaan, apakah itu kelompok kur, apakah itu ibadah di tengah-tengah gereja, kita selalu memberikan persembahan. Ada juga persembahan bulanan, ada juga persembahan pelihat tahun, ada juga persembahan janji iman. Apakah semuanya itu kita berikan dengan sukacita? Apakah itu kita persembahkan dengan kerelaan atau dengan ketulusan hati? Untuk itulah saudara-saudara yang terkasih, melalui nats ini kita didorong, kita dimotivasi, kita digugah, kita dibangkitkan supaya kita paham bahwa persembahan yang terbaik untuk Tuhan harus dipersembahkan berdasarkan kerelaan, berdasarkan ketulusan hati, dan memberi dengan sukacita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, persembahkanlah persembahanmu dengan sukacita, dengan kerelaan, dan dengan ketulusan hati. Karena itulah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.